Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-186 diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 15 dengan perikop nasihat memenuhi atau meyakini hukum Tuhan. Jadi nasihat tentang memahami hukum Tuhan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Mudah-mudahan engkau berkenaan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Gunung batuku dan penebusku, suara hati. Kiranya Tuhan mendengar. Itulah daripada Mazmur, dari pemazmur Daud, meyakinkan Tuhan supaya Tuhan senang dan menerima apa yang disampaikan oleh Daud. Sebagai pedoman kita dalam bulan Juli tetap menyatakan bahwa setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Dan dikuatkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah tegak, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah firman Tuhan yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Di sini ada transformasi hidup baru untuk melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Artinya hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita tidak sia-sia. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, bekerja dengan sepenuh hati seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa dikatakan untuk Tuhan? Karena banyak pekerjaan untuk manusia, bukan untuk Tuhan, yang dimotori oleh iblis, seperti perdagangan narkoba. Itu bekerja untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Maka di sini dijelaskan, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, seperti pecandu narkoba atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus jeli memilih pekerjaan yang memang benar-benar adalah untuk Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Nasihat untuk memahami hukum-hukum
Tuhan. Apa latar belakang daripada perikop ini? Ayat ini menekankan pentingnya pengakuan dan penyampaian kata-kata kita kepada Tuhan. Jadi menyampaikan kata-kata kita kepada Tuhan penting untuk kita renungkan. Kemudian hal ini menekankan penyampaian kata-kata kita kepada Tuhan sebagai ungkapan keterikatan kita kepadanya. Jadi adanya keterikatan kita dengan Tuhan, maka kita harus menyampaikan kata-kata ungkapan yang mau kita sampaikan. Apakah Tuhan berkehendak atau bahkan sebaliknya kita tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, di sini perlu penyampaian kata-kata yang baik sebelum kita menyampaikan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan kita harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Berpengalamanlah dengan Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kita harus mampu menjalaninya. Kehendak Tuhan yang ditulis dalam hukum-hukumnya. Apabila kita sadar bisa memahami hukum-hukum Tuhan dari 1 sampai 10, maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kemudian itu disempurnakan oleh Yesus. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap kekuatanmu, dan dari segenap akal budimu. Lengkap, utuh dari diri kita, tidak sepotong-sepotong, utuh untuk mencintai Tuhan. Itulah kata Yesus, hukum yang pertama. Hukum yang kedua dikatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kepada manusia dan kepada Tuhan. Vertikal sayang kepada Tuhan, horizontal sayang kepada sesama manusia. Itulah penjabaran salib yang dipikul oleh Yesus. Secara vertikal kita cinta kepada Tuhan, secara horizontal kita sayang kepada manusia seperti mencintai diri kita sendiri. Dalam konteks ini, pemazmur menekankan agar kata-katanya dipahami dan diterima oleh Tuhan. Jadi pemazmur meyakinkan Tuhan supaya kata-katanya dipahami dan diterima oleh Tuhan. Sebagai wujud kesadaran akan keberadaannya dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Daud benar-benar care kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kemurahan dan kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup, selama dia hidup, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti dia.
Dan dia juga mengatakan bahwa saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tahu kemarin bahwa rumah Tuhan adalah diri kita di dalam roh. Daud tinggal di sana, di rumah Tuhan. Artinya Daud selalu menghadirkan Tuhan dalam dirinya, maka dia berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Itulah yang dimaksud latar belakang daripada perikop ini. Kemudian dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimulah menentukan jalan hidupmu. Jadi hati kita yang menentukan jalan hidup kita. Maka kita wajib menjaga hati kita dengan hati-hati. Nah, disinilah kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, itulah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Seperti Yesus, dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah pada saat dia dibaptis. Ya, dia dibaptis. Pada Petrus 3 ayat 17 dikatakan bahwa inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenaan, dia menyenangkan hatiku. Yesus menyenangkan hati Tuhan, kepadanya dia berkenan. Maka teladan daripada Yesus wajib kita ikuti. Maka kita dengan hidup baru bersama Yesus untuk menjadi saluran berkat, dan kita melayani Tuhan dan menjalankan sesuai dengan kehendaknya. Dasar kita adalah menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu apa tujuan utama pemazmur dalam pasal 19 ayat 15. Mari kita lihat. Tujuan utama untuk mengungkapkan kerinduan pemazmur. Jadi mengungkapkan kerinduan pemazmur agar semua perkataan dan renungan hatinya dapat berkenaan di hati Tuhan. Satu tujuan utama dari pemazmur, dia mengharapkan ungkapan dan renungan hatinya bisa diterima oleh Tuhan. Maka dia mengatakan, kemurahan dan kebajikan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan main pernyataan Daud. Dari tujuan utama pemazmur di sini adalah ungkapan hati dan renungan hatinya supaya diterima oleh Tuhan. Inilah tujuan utama daripada pemazmur. Contoh pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 6 tadi dikatakan bahwa kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Keyakinan pemazmur akan perlindungan dan bimbingan Tuhan dalam hidupnya, serta harapan untuk tinggal dalam Tuhan selama-lamanya. Dia mengharapkan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Inilah tujuan utama daripada pemazmur. Dia hendak tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Hubungan intim dengan Tuhan dia dapat
merasakan perlindungan dan bimbingan Tuhan. Jadi adanya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pemazmur merasakan perlindungan Tuhan dan bimbingannya sepanjang masa. Pemazmur tidak hanya mengharapkan rasa syukur, tetapi juga menggarisbawahi bahwa pentingnya tinggal dalam rumah Tuhan. Jadi mengucap syukur iya, tapi dia selalu tinggal di rumah Tuhan. Nah, dan bila kita telah bersahabat dengan Tuhan, maka dia dan kita menjadi tempat tinggal Tuhan dalam roh. Jadi setiap orang yang bersahabat dengan Tuhan, maka dirinya menjadi tempat tinggal Tuhan di dalam roh. Jadi kalau sudah kita menjadi tempat tinggal Tuhan, tentu apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah pernah ada orang yang bisa melanggar hal tersebut? Saya pernah dicoba oleh iblis. Ada yang menantang, kalau kau benar-benar punya tanah ini, coba buka gerbangnya. Saya juga dipengaruhi oleh iblis, menganggap hebat, padahal saya lupa bahwa dalam diri saya tinggal Tuhan di dalam roh saya. Saya buka cara paksa, itu berakibat fatal hubungan dengan hukum. Itulah kalau kita tidak mendengar relung-relung sunyi hidup ini, bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita akan menimpa kita. Maka dikatakan oleh ahli, tugas utama dalam hidup kita adalah mendengar relung-relung sunyi hidup ini. Itulah suara Tuhan dari God Spot kita. Sekarang kalau kita sudah melihat tujuan utama untuk menyenangkan hati Tuhan dari pemazmur, dan juga supaya pemazmur diterima oleh Tuhan, maka dia mengatur kata-kata yang mau disampaikan. Pesan moralnya adalah terletak pada pentingnya menyelaraskan perkataan dan renungan hati dengan kehendak Tuhan. Jadi menyelaraskan perkataan dan renungan kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemazmur menjelaskan ketulusan dan salam meminta agar setiap ucapan dan pikiran yang ada dalam dirinya berkenaan di hadapan Tuhan dan mencerminkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya harus memiliki dan menunjukkan ketulusan dalam meminta agar setiap ucapan dan pikiran yang ada dalam dirinya berkenan di hati Tuhan. Jadi di sini pikiran itu bisa dihargai oleh Tuhan. Kalau kita memikirkan yang baik, Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Siapa yang punya pikiran yang baik? Contoh Daud. Pada saat Daud sudah berada di istana dengan begitu megahnya, tapi dia berpikir, kenapa peti perjanjian masih mengembara di kemah? Daud berpikir,
saya akan bangun rumah Tuhan, tempat peti perjanjian. Pikiran langsung dihargai oleh Tuhan. Nathan sampaikan kepada Daud, saya tidak pernah mengeluh dari Mesir, walaupun saya berada di kemah mengembara. Tetapi belum pernah ada orang yang menanyakan kepada saya, menanyakan kenapa saya ada di kemah. Hanya Daud yang berpikiran jernih, tokoh yang empati dan memikirkan saya ada di kemah. Maka katakan kepadanya, dari anak kandungmu sendiri yang membangun rumah bagi saya. Itulah Salomo. Dia belum ada pada waktu itu, sudah dikatakan. Dan kemudian dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja, dan kepemimpannya di Sion kelak. Itulah Yesus datang ke bumi dari keturunan Daud, dan kepemimpannya nanti adalah di kota Sion, Yerusalem yang baru. Di sanalah dia memimpin selama-lamanya untuk seluruh bangsa, baik penghuni sorga, baik penghuni bumi ini. Yesus sebagai pemimpin satu-satunya di Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada gereja, tidak ada rumah ibadah, tapi langsung kita menjadi rumah Tuhan dan Tuhan memerintah langsung. Itu terjadi pada saat kedatangan kedua kalinya dan the new of Jerusalem. Wahyu pasal 21 ayat 9, Yerusalem yang baru. Nah, sekarang kita masuk dalam apa pikiran daripada orang sebagai pesan moral daripada perikop ini. Pikiran kita sangat dihargai oleh Tuhan selama kita memikirkan hal-hal yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akan dijawab oleh Tuhan seperti Daud langsung dijawab melalui Nabi Nathan. Dari keturunanmu membangun bait suci bagi saya, dan dari keturunanmu sebagai raja segala raja, itulah juru selamat. Kemudian kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13. Di sini ada 2 poin ya. Dari keturunannya yang membangun rumah Tuhan Salomo, dan dari keturunannya menjadi raja segala raja di dunia dan di surga. Itulah Yesus. Maka pesan moralnya di sini adalah berpikirlah positif. Kalau Norman Peale mengatakan the amazing thinking result of positive. Mari kita berpikir positif untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan berpikiran negatif. Kita harus selalu berpikiran positif untuk membangun energi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bagian yang keempat, yaitu apa? Implementasi daripada Mazmur pasal 19 ayat 15 atau penerapannya. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara menjaga sikap dan pikiran ya, dan perkataan agar selalu ya berkenaan di hadapan Tuhan. Jadi menjaga pikiran, perbuatan, sikap dan tindakan berkenaan di hati Tuhan. Itulah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam falsafah Batak dikatakan joloni dilat bibir asanidok hata. Sebelum bicara jilat dulu lidah, supaya kata-kata yang kita sampaikan itu menyenangkan hati semua orang termasuk Tuhan. Nah,
dalam Amsal pasal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, sehingga kata-kata membangun dan menguatkan. Jadi kita harus mengeluarkan kata-kata yang membangun dan menguatkan dan memberikan motivasi. Disinilah diperlukan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, hal ini mencakup kesadaran bahwa ucapan-ucapan dan pikiran yang baik mencerminkan iman kita kepadanya. Jadi pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan kita mencerminkan, itulah iman kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengantisipasi stimulus, disitulah kita berhadapan dengan Tuhan. Maka sebelum berbicara sebaiknya hati-hati, pikirkan dulu apa yang mau kita sampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat mengambil beberapa langkah praktis. Apa itu? Yang pertama adalah sebelum berbicara dan bertindak, ada baiknya untuk merenungkan apakah perkataan kita masuk dalam menyenangkan hati Tuhan. Itu tadi Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, sehingga kata-kata harus membangun dan menguatkan. Dan ada juga orang mengatakan bahwa kata-katamu itu adalah doa. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, luangkan waktu untuk berdoa, ya, yaitu mempersembahkan setiap pikiran pada Tuhan. Komunikasi dulu kita, Tuhan, apakah cocok apabila saya sampaikan ini? Maka di sini perlu hati nurani. Hati nurani itu adalah menyangkut siapa? Keluarga, anak, istri, masyarakat, alam semesta, dan Tuhan. Hati nurani kita bawa dalam diri kita itu keluarga, anak, istri, masyarakat, alam, dan Tuhan. Apabila apa yang mau kita sampaikan sesuai dengan semuanya dipikirkan oleh hati nurani kita, maka kita jalankan. Tapi apabila tidak sesuai dengan salah satu, misalnya apa yang kita sampaikan itu enak kepada manusia, enak kepada masyarakat, enak kepada alam semesta, tapi tidak enak bagi Tuhan, pikirkan untuk menyampaikan, ya. Jadi, tapi tidak enak bagi manusia, tidak enak bagi keluarga, tidak enak bagi alam semesta, tapi enak bagi Tuhan, jalankan. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 dikatakan, waktu Petrus dan Yohanes di mahkamah agama, dia ditanya, jangan kamu lagi menyebarkan firman Tuhan atas nama Yesus. Ditentang oleh Petrus. Petrus mengatakan, kami lebih menurut Allah daripada manusia. Ikon oluan ibadi dibata asa dijolma. Jadi baik untuk manusia, tidak baik untuk manusia, tidak baik untuk alam, tapi baik untuk Tuhan, jalankan. Itulah maksud implementasi daripada perikop ini. Jadi semua berpulang kepada menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah dan pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga tadi dalam kehidupan sehari-hari adalah
komunitas dengan sesama, ya, yang harus dibangun sebagai konsepsi sistem. Jadi dengan komunitas kita bangun dengan konsepsi sistem. Apa itu konsepsi sistem? Saling berhubungan, saling membutuhkan, saling mendukung, saling mempengaruhi, dan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Itulah konsepsi sistem dalam komunitas bersama dengan orang lain. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini, renungan ini yang diinginkan oleh pemazmur yaitu Daud sendiri, supaya kata-katanya diterima oleh Tuhan. Itulah penjabaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.